Nah, Rusia ini sudah bukan negara komunis. Nah, ini juga harus diketahui oleh teman-teman di Indonesia, karena kalau teman-teman di Indonesia, kamu kemana ke Rusia? Wow, pertama pasti KGB, ya kan? Kedua komunis, yang ketiga mafia, gitu ya. Jadi persepsinya itu masih persepsi negatif, persepsi zaman dulu gitu, karena mereka nggak kenal. Padahal kalau nanti Mbak Monik berkesempatan ke sini, ngelihat Rusia masuk ke kota Moskow, pertama kali yang akan dirasakan adalah kota ini sangat bersih. Jadi di Moskow itu tidak ada yang namanya graffiti, tidak ada gelandangan, Mbak Monik, tidak ada pengemis, itu tidak ada. Saya tidak pernah melihat adanya pengemis di jalan-jalan. Kotanya bersih. Di musim salju, ini setiap jam 2, jam 3 pagi, ini pengeruk salju sudah ada di jalan itu. Jadi ketika kita lewat, mobil lewat, saljunya itu sudah tidak bertumpuk-tumpuk di jalan, sudah di pinggir-pinggirin gitu. Jadi kendaraan bisa lewat. Kemudian kota ini aman, Moskow ini aman. Karena di Moskow ini ada 170.000 CCTV. Jadi kalau Mbak Monik mau jalan-jalan sendirian jam 3 pagi, fine. Nah, ini nggak akan masalah gitu, karena CCTV itu nggak kelihatan tapi ada di mana-mana. Nah, kemudian sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Rusia itu tidak kalah dengan di Eropa Barat. Saya pernah sekolah di Amerika, saya pernah sekolah di Australia, dan saya ketika di Belanda, saya juga berkenalan dengan banyak mahasiswa dan dosen-dosen. Sistem pendidikan di Rusia ini sangat bagus, terutama untuk ilmu-ilmu sains dan teknologi ya. Misalnya kalau di sini Mbak, pembelajaran itu sangat spesial. Nanti kalau ditanya kuliah apa? Roket. Kuliah apa? Pesawat. Kuliah apa? Kereta api. Jadi anak-anak Indonesia ada 708 yang saat ini sekolah atau kuliah di Rusia dari S1, S2, S3. Nah, mereka banyak belajar ilmu yang khusus tadi. Ya, jadi belajarnya ada yang pesawat, kereta api, kemudian belajar ilmu-ilmu sosial, kedokteran. Nah, mereka belajar pakai bahasa Rusia karena ini setiap tahun pemerintah Rusia itu memberikan beasiswa 160 orang untuk warga negara Indonesia. Tapi mereka harus belajar dalam bahasa Rusia. Mereka akan 1 tahun dulu diberi potvak, itu pelajaran bahasa Rusia setiap hari. Nah, nanti setelah itu mereka dimasukkan ke universitas sesuai dengan peminatan mereka. Nah, ini mereka pakai bahasa Rusia. Dan sekolahnya model seperti kalau Indonesia itu zaman dulu yang sekolahnya itu harus lulus semua. Bukan SKS, tapi tingkat. Nah, jadi ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, begitu. Nah, ini sistem pendidikannya bagus, mereka risetnya oke banget, makanya tidak heran kalau mereka itu misalnya vaksin Sputnik itu cepat sekali ditemukan di Rusia, kemudian mereka juga punya nuklir, mereka punya roket, mereka punya space belajar tentang angkasa itu sangat bagus, teknologi pertahanannya juga luar biasa. Sebenarnya ini benar-benar negara maju yang harus kita ambil kesempatannya untuk kita manfaatkan. Jadi kalau orang taunya masih komunis, takut kan Mbak, misalnya pakai kaos palu arit gitu ya, kalau di Indonesia pasti ditangkap, ya kan? Padahal di sini palu arit itu lambang negara. Jadi kalau datang ke tempat-tempat yang pemerintahan, ya lambangnya palu arit gitu. Nah, dan itu memang di Indonesia identik dengan komunis, trauma kita terhadap komunis. Bahkan kaos palu arit itu di sini dijual di toko-toko souvenir, tapi begitu orang Indonesia mau beli, mereka mundur semua karena kalau dipakai di Indonesia takut ditangkap. Nah, ini adalah ya lack of information ya. Jadi buat teman-teman banyak cerita lucu lah kalau di Rusia. Tapi apa tantangan yang paling dirasakan seorang Mas Aziz selama menjadi diplomat di Rusia, khususnya di masa pandemi sekarang ini? Tantangannya gini Mbak, kita ini kan ditarget ya oleh pemerintah, bahwa kita itu harus menaikkan angka perdagangan. Sekarang kan diplomasi diutamakan atau diprioritaskan pada diplomasi ekonomi. Gitu. Ini kan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, kepentingan nasional kita. Nah, target kita adalah tingkat perdagangan kita dengan Rusia naik 80%.
Tetapi ini adalah satu tantangan ya. Ya kita upayakan kita bisa maksimal memenuhi itu. Oleh karena itu kita harus punya suatu gagasan-gagasan baru yang out of the box. Selama ini perdagangan kita dengan Rusia itu adalah terutama perdagangan kelapa sawit, isu minyak kelapa sawit. Kemudian yang kedua kita juga perdagangan untuk alat-alat elektronik, kemudian juga pertanian ya. Demikian juga dari Rusia ke Indonesia itu nomor satu gandum, karena kan gandum Rusia ini produksinya banyak sekali dan kita perlu banyak gandum. Nah, kita harus mempunyai inovasi-inovasi baru. Misalnya kita itu lihat apa sih yang sekarang menjadi tren di Rusia. Nah, ini Rusia ini sudah seperti negara Eropa dan Amerika yang lainnya. Mereka punya tren anak mudanya itu ngafe, nongkrong di kafe. Nah, kita mulai lihat nih. Kita lihat, saya mulai melakukan riset, ternyata di Moskow saja ada 2.800 kafe lebih. Tentu mereka menyediakan kopi, ya kan? Berarti ini ada potensi kopi Indonesia masuk. Kemudian kita buat riset. Nah, ketika kita buat riset tentang kopi, ternyata kopi kita ini masih duduk di ranking nomor 7. Ranking nomor 1 tentu Brazil, kedua Kolombia, ketiga Vietnam. Ya, tapi yang kita heran, kenapa Swiss yang nggak punya kopi bisa masuk ranking? Kenapa Jerman yang nggak punya kopi bisa masuk ranking di atas kita? Kalau Kolombia fine, mereka juga pesaing kita di bidang penghasil kopi. Brazil, Kolombia, Indonesia kan nomor 4. Oleh karena itu kita mulai nih, bagaimana caranya kita bisa memasukkan kopi Indonesia. Pertama memang kita perlu upaya untuk mempromosikan kopi itu. Ya, kita sudah lakukan dengan mengadakan festival kopi nih. Festival kopi pertama tahun 2019, festival kopi kedua tahun 2020 lalu. Meskipun ada pandemi, tapi tetap kita lakukan. Karena kopi kita sudah mulai naik angkanya masuk ke sini. Nah, ini saya encourage teman-teman yang punya usaha kopi untuk bisa kopinya memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas agar bisa diekspor ke luar negeri. Tidak hanya ke Indonesia, ke Rusia, tetapi juga ke negara manapun juga persyaratannya kan sama itu. Nah, sekarang kita buat festival kopi. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa hanya membuat festival untuk mengundang orang. Kita harus datang, kita harus mendatangi. Jadi saya itu buat program, kami di KBRI membuat program Coffee and Cafe. Jadi kita cek kopi-kopi mana yang menggunakan, kafe mana yang menggunakan kopi Indonesia. Kemudian kita buatkan dalam promosi short program selama beberapa 3 menitan, satu ini 3 menit. Jadi kita wawancara, kita tunjukkan kopinya. Nah, tapi kita ketemu sama importer kopi Indonesia dan kita share ke orang-orang di Indonesia sehingga mereka paham bahwa ada pasar di Rusia. Nah, ini salah satu bagaimana kita harus meningkatkan perdagangan itu. Ada pasar di Rusia yang punya potensi untuk kita masuki. Nah, ini salah satunya kopi. Yang kedua, misalnya pasar itu adalah pasar buah tropis. Di sini kalau mau beli buah seperti durian itu pasti nggak tega. Karena harganya mahal sekali. Sama dengan kalau beli rambutan, kemudian beli buah naga gitu ya, buah-buah tropis itu. Wah, nggak tega deh. Makanya mau makan mesti ngitung dulu. Ini karena kebiasaan ini. Waduh, ini 5.000 nih kalau di Jakarta ini 1 biji. Di sini 1 bijinya bisa 400 rubel yang itu equal dengan sekitar 80.000 baru 1 bijinya gitu. Nah, ini tantangan kita. Bagaimana kita bisa memenuhi target-target pemerintah untuk meningkatkan 80% dari nilai dagang dan 50% investasi. Seru pokoknya. Nah, seru ya. Kalau suruh, aku kira jualan pantas banget kok Mbak, kok jualan gedoknya loh. Apalagi Pak Joko bilang, ayo, nggak duit, aja buang-buang duit gitu ya Mas ya. Iya. Persis, karena orang Magelang jualan gedok itu persis karo aku lagi. Memasuki tahun keberapa Mas Aziz menjadi seorang diplomat? Dari 94 sampai 2001, berarti ini berapa? 27 tahun ya? Wow. Apa goalnya Mas Aziz tahun ini? Saya itu orang yang ikuti alurnya. Karena saya percaya begini, Tuhan itu punya ruang dan waktu buat saya.
dan perhitungan Tuhan lebih tepat daripada perhitungan manusia. Ya, jadi saya goalnya tahun ini ya kalau bisa cuma berbuat lebih banyak saja. Jadi tidak ada misalnya saya harus mencapai duta besar atau saya harus jadi apa gitu ya. Tapi saya nikmati setiap tahapan dari proses karir saya. Jadi saya itu pernah menjadi direktur, saya pernah menjadi sekretaris direktorat jenderal, saya pernah menjadi sekarang wakil duta besar. Nah itu saya ikuti ininya aja, ini Tuhan aja. Terus kalau jadi tiba-tiba ada parpol yang ngelirik Mas Aziz gitu, tertarik? Saya tidak tertarik. Saya sama sekali tidak tertarik dengan politik praktis ya. Saya sama sekali tidak tertarik untuk menjadi anggota dewan. Saya lebih tertarik kalau pensiun nanti saya mengajar. Kalau diberi kesempatan mengajar, ini tentu akan apa ya mungkin calon-calon diplomat itu akan menjadi ya memperkaya dan untuk siapkan mereka sehingga tidak seperti saya dulu, ini nggak tahu nih diplomat ini apa sih gitu loh, kerjaannya apa sih. Cuma taunya ke luar negeri gitu, nggak taunya tantangannya ekonomi ada, hukum ada, perlindungan masyarakat sekarang ya, perlindungan WNI. Nah, kan kalau diperhatikan diplomat kita yang di negara-negara yang banyak PMI, pekerja migran Indonesia, tantangannya kan di situ, bagaimana mereka melindungi hak-hak warga negara Indonesia yang bekerja di tempat-tempat mereka ditugaskan. Contohnya mungkin di Malaysia, di Arab, di mana-mana yang Korea gitu, yang banyak PMI-nya, bagaimana kita bisa memberikan perlindungan dan memberikan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang di luar. Cuma saya memang kebetulan kami ini satu grup dengan Bapak Wali Kota Magelang yang baru. Ini satu grup pramuka, bayangin aja pramuka dari zaman SMA, berarti kan sudah 30-an tahun ya. Iya, namanya Pak Nur Aziz. Yang terakhir nih, Mas Aziz. Apa tips dari Mas Aziz untuk teman-teman Rasensian yang ingin jadi diplomat di zaman sekarang? Teman-teman, tips saya pertama tentu siapkan diri untuk menjadi yang terdepan. Karena persaingannya sangat luar biasa. Setiap tahun yang mendaftar itu ribuan, tetapi yang terpilih kan terbatas ya. Nah, jadi teman-teman harus mempunyai, pertama adalah leadership. Ya, diperlukan suatu kemampuan untuk menjadi pemimpin, karena nanti kita itu kalau sudah bekerja di luar itu kita itu harus siap dalam lingkungan terkecil kita bisa menjadi pemimpin, kita bisa dipimpin, kita siap untuk membawa nama negara. Jadi dengan leadership yang kita persiapkan sebelum kita masuk menjadi diplomat, ini akan menjadi satu nilai yang penting. Nah, leadership itu bisa kita dapatkan dari berorganisasi. Sekecil apapun organisasi yang kita ikuti itu akan membawa manfaat. Ya, karena ini saya dapatkan sendiri ketika saya dari SMP Pramuka, SMA Pramuka, OSIS, kemudian aktif di kelompok ilmiah remaja, ketika kuliah juga aktif di Senat. Ini membawa pembelajaran kepada kita. Setidaknya kita ini punya jiwa leadership yang terasah gitu. Kedua adalah soft skill yang lain, itu adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa menjadi alat penunjang utama ketika kita berkomunikasi. Bahasa Inggris, everybody speak English now. Kalau bisa ditambahkan dengan bahasa asing yang lainnya. Ataukah Prancis, Jepang, Spanyol, Rusia, apapun Belanda, ini akan menjadi nilai lebih. Tapi bahasa saja tidak cukup, tetapi how to communicate. Bagaimana mengkomunikasikan ini kepada orang-orang lain. Kalau bahasa kita bagus, tapi delivery-nya yang tidak bagus, maka pesannya tidak akan sampai. Oleh karena itu, cara kita berkomunikasi dengan orang itu harus tepat. Nah, ini ketika kita biasa bergaul dengan banyak orang, ketika kita biasa bertemu dengan banyak orang, ya ini akan mengasah kemampuan kita berkomunikasi dengan sesama, dengan pimpinan, dengan atasan, bawahan, teman-teman sebaya, kolegial. Ini akan menjadi penting.
nilai yang penting yang lainnya yang sebenarnya ini nilai penunjang kalau punya wawasan misalnya di ilmu-ilmu atau misalnya wawasan yang lainnya, misalnya berkesennya ya. Seorang diplomat itu kadang-kadang tiba-tiba harus menjadi MC, tiba-tiba harus menjadi namanya diperlukan karena tidak ada orang, maka kalau ada acara ya sudahlah kita pakai baju daerah, kita harus nerangin baju ini, baju itu, bahkan kita juga diajari nari. Nah, ini menjadi satu kalau sudah punya hal seperti itu, ini akan menjadi alat yang menyenangkan ketika kita bisa bermusik, ketika kita bisa menyanyi, kita bisa menari. Ini icebreaker gitu. Kalau kita ketemu dengan diplomat lain, kita bisa ngobrol, bisa main musik, dari situlah muncul keakraban. Kalau yang pinter nyanyi, kalau yang pinter musik, kalau yang pinter ngelawak pun itu suatu apa namanya talent ya, dan itu juga kita bisa menjadikan kita punya banyak teman. Biasanya kalau sudah yang orang yang ngocol-ngocol lucu-lucu gitu kita tunggu. Nih kalau orang ini belum datang nih kumpul-kumpul kita belum rame. Jadi kalau ada teman kita yang banyol suka bikin ketawa gitu. Nah, meskipun dia tidak bisa main musik, main apa, tapi dia bisa menghidupkan suasana gitu. Nah, ini juga menjadi suatu yang nilai lebih yang lainnya. Jadi biar hubungan satu sama yang lainnya itu apa namanya erat, termasuk kalau pinter masak ya. Nah, karena kita juga suka promosi makanan kan, suka promosi kuliner, suka promosi makanan-makanan Indonesia. Nah, biar teman-teman dari tempat lain tahu, oh Indonesia itu, oh rendang itu dari Indonesia ya, oh sate itu dari Indonesia ya. Jadi orang apa namanya mengenal Indonesia dari perut nanti turun ke hati. Nah. Oke, terima kasih banyak sekali Mas Aziz. Lain kali silahkan aja kalau ada yang bisa dibantu, teman-teman silahkan. Moga-moga dari pembicaraan ini ada nanti yang ketemu di Jambon dan say hello ke saya karena mendengarkan siarannya Mbak Monik. Terima kasih sekali lagi. Sukses untuk Mas Aziz, keluarga, dan juga goal yang mau dicapai tahun ini. Matur nuwun. Do swedania. Spasiba bolshoy, do swedania. Nah teman-teman, demikian tadi obrolan menarik saya dan keseruan saya bersama dengan Mas Aziz langsung live dari Magelang, Rusia. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. God bless you. Bye-bye. Rise and shine, rise and shine, rise and shine.